Untuk muhalil yang haram, dia penyebab halal, tapi dia haram gitu. Seperti tadi itu. Dia suruh orang untuk menikahi istrinya yang sudah tertalak 3 agar dia bisa kembali menikahi istrinya. Halal dia menikahi istrinya kemudian halal, tapi dia mengupah si muhalil ini haram. Ini contohnya dalam fikih adalah gelas yang terbuat dari emas. Gelas yang terbuat dari emas atau alat-alat musik yang menjadi syiar peminum khamar, itu juga tidak boleh dimiliki. Atau dia ingin berhenti merokok. Ini cara berhenti merokok pakai nazar bisa juga. Ya, kalau saya merokok 1 batang maka saya kasih istri saya 1 juta. Besok baliannya di bininya kok, bang rokok lah bang. Ini barat ada aja. Dia laki-laki tapi pronouns kamu apa? Sekarang gitu ya cara kenalan dengan orang Amerika seperti itu sekarang. What's your name? What's your pronouns? Ya, pronouns kamu apa? She, her. Udah jelas dia laki-laki tapi dia she, her. Apa pronouns kamu? They, them. Kamu 1 orang. Ya, itu pula pronouns saya. Sekarang kan kalau daftar Facebook sampai itu ya pronounsnya juga ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, turunan kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga nanti di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang musabaqah ya. Musabaqah dan bagaimana caranya agar musabaqah itu tidak menjadi judi. Tidak menjadi judi. Boleh hadiah dari iuran peserta? Boleh, asal ada muhallil. 1 orang yang menjadi sebab akad yang sebelumnya haram menjadi halal. Itu namanya muhallil. 10 orang ikut lomba, masing-masing iuran 100.000, hadiahnya 1 juta. Tapi yang ikut lomba tambah 1 orang lagi. Ya, 1 orang lagi yang juga cakap untuk ikut berlomba. Nah, itu namanya muhallil yang 1 orang. Yang tadinya judi, tidak jadi judi. Dan memang dalam akad muamalah banyak praktek seperti itu ya. Kalau dalam nikah muhallil tidak boleh enak. Dalam nikah suami istri sudah talak 3. Setelah jatuh talak 3 menyesal suaminya. Tapi dia tidak bisa lagi kembali kepada si istri kecuali si istri menikah dulu dengan orang lain. Ya, habiskan iddahnya dulu. Setelah habis iddahnya nikah dia dengan suami yang baru. Setelah itu hubungan badan pula dia dulu harus jadi hubungan badan. Setelah itu cerai dia dengan suami barunya. Setelah itu habis pula masa iddahnya, baru dia boleh kembali menikah dengan suaminya yang pertama tadi. Nah, kalau misalkan si suami mencari orang, ya dicarinya orang untuk menikahi istrinya ini. Saya nyesal menceraikan istri saya, sudah talak 3 pula. Tolong kamu nikahi istri saya. Nah, kamu lakukan prosedurnya, ya kalian tahu aturannya gitu. Ya, tetap jaga diri kalian seperti itu. Nah, nanti ceraikan segera. Nah, saya mau menikahi istri saya lagi katanya, seperti itu. Nah, sehingga bisa dia kembali menikah. Nah, ini juga laki-laki yang tadi, laki-laki yang disuruh menikahi istrinya ini juga disebut muhallil. Karena muhallil ini secara bahasa penyebab halal. Muhallil. Ini kan asal katanya halala, ya halal. Halal, muhallil. Hailah beda.
Nah, ini hailah namanya. Kalau hailah itu bahasa kitanya kilah. Hailah. Hailah itu bahasa kitanya kilah. Apa artinya tuh ya menghindari sesuatu yang kita tidak ingin. Ya, itu hailah. Harusnya dia harusnya besok dia bayar zakat contoh. Hari ini dia beli motor, atau dia beli atau dia tukar duitnya. Awalnya duitnya rupiah contohnya, dia tukar jadi dolar. Nih contoh nih. Duitnya 100 juta, karena tahu dia besok jatuh haulnya, dia ganti duit rupiahnya tadi menjadi dolar. Dan muktamad mazhab kita, uang kalau beda jenisnya tidak digabung ya. Nisabnya tidak digabung. Karena di zaman Nabi pun emas dan perak nisabnya tidak digabung. Ya. Dia tukar, dia konversi duitnya menjadi dolar. Setelah dia konversi duitnya menjadi dolar, dia konversi lagi jadi rupiah. Ini contohnya. Ya, hanya untuk sekedar menghindari zakat. Itu namanya hailah. Ada hailah yang halal, ada hailah yang haram. Hailah, bahasa kitanya berkilah. Ya, menghindar jadi. Nah, contohnya Nabi atau ada orang yang bersumpah, saya tidak akan makan daging katanya. Saya tidak akan makan daging. Kemudian dia ternyata makan lemak, makan gazebo nih, makan gazebo dia enggak. Atau makan jange, enggak. Tidak akan makan daging udah coba. Kan enggak daging mereka. Kok gazebo gitu. Nah, itu hailah aja tuh. Ya. Karena dalam sumpah itu yang kita jadikan standar adalah uruf sebenarnya ya. Uruf. Bukan standar biologi. Susah kalau standar biologi. Saya tidak akan makan daging, kemudian dia makan ikan. Apakah ikan itu daging atau tidak? Itu pembahasan ada di Idhah Qawaid Fiqhiyah ya. Ada pembahasan Idhah Qawaid Fiqhiyah. Itulah contoh kilah-kilah, hailah. Nah, kalau ini tidak halal, muhallil. Muhallilnya asal katanya penyebab halal. Ya, muhallil bisa jadi haram ya. Contoh muhallil yang haram, dia penyebab halal tapi dia haram gitu. Seperti tadi itu. Dia suruh orang untuk menikahi istrinya yang sudah tertalak 3 agar dia bisa kembali menikahi istrinya. Halal dia menikahi istrinya kemudian halal. Tapi dia mengupah si muhallil ini haram. Ya, dia mengupah si muhallil ini haram. Aneh-aneh aja orang. Itulah kondisi. Dan memang nikah ini banyak orang tidak tahu ya. Aturan-aturan dalam pernikahan ini. Itu muhallil namanya. Apalagi? Misalkan seseorang punya istri yang kemudian dia talak salah satu istri. Dalam masa iddah dia harus menikah dengan wanita lain. Itu tuh kecil ya. Iya. Bisa jadi. Karena ada kemungkinan rujuk. Kecuali talak yang tidak ada kemungkinan rujuk. Ya, talak bain. Karena status istri yang tertalak itu antara istri dan antara bukan istri kan. Antara istri dan antara bukan istri. Dibilang bukan istri, dia masih tinggal di rumah pernikahan. Dibilang istri, kita tidak boleh menyentuh dia kecuali dengan lafaz rujuk. Nah, jadi itu makanya jangan tambah lu kursi dulu ya. Kursinya sampai mencik kok mencik kok masih duduk ada kursi itu baru. Ya. Ya, ameh dengan rupiah tidak digabung dia. Ya, karena dia aset ya. Karena dia akan dikonversikan juga ujung-ujungnya. Ya, kalau dagang duit modal yang akan dibelikan barang dengan barang yang juga sudah ada di dalam toko itu mesti digabungkan. Karena barangnya beda-beda ya. Barangnya juga si toko itu beda-beda. Digabungkan. Lanjut. Jadi hari ini kita belajar tentang sumpah lagi ya. Al-Aiman. Al-Aiman, sumpah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-Aiman. Aiman. Al-Aimanu jam'u yaminin. Aiman itu bentuk jamak dari yamin. Yamin ini jangan mentang-mentang bulan puasa kita ingat makanan aja kan yamin.
Ya, yamin ini artinya tangan kanan. Yamin tangan kanan. Yamin juga bisa diartikan kanan saja, kanan. Ya. Kalau kiri yasar, ya. Kiri yasar, kanan yamin. Yamin yasar. Nah, bisa juga kalau tangan itu muannas yumna yusra. Al yadul yumna al yadul yusra. Kalau dinisbatkan dengan tangan. Yumna dan yusra. Kalau nama orang Yusra jangan dibilang oh, kok kidang mah, enggak kidar ya. Kalau ada nama orang Yusra itu bukan kiri tapi kemudahan. Yusrun. Inna ma'al usri yusra. Nah, itu ya. Ini Yusra ada alifnya di belakang Yusra. Fu'la wazannya. Asluha luwatan, asalnya secara bahasa, asalnya di dalam bahasa al-yadul yumna, tangan kanan. Thumma utliqat alal halifi. Thumma kemudian utliqat dipakai dia alal halifi atas sumpah. Nah, jadi juga dipahami sebagai sumpah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, contohnya ayat Al-Qur'an enak. Sumpah-sumpah yang lagu, sumpah-sumpah yang sia-sia, enggak dihukum oleh Allah. Bid, sehat Bid, demi Allah sehat. Ada. Laga ya, enggak dihukum yang seperti itu. Dan hati-hati ya. Nih kita belajar sumpah. Agar kita bisa tahu kapan kita akan bersumpah, kapan kita tidak bersumpah. Zaman sekarang orang bersumpah itu banyak sekali. Dan orang banyak bersumpah itu orang penutur. Orang terlalu banyak bersumpah itu pendusta. Ya, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Ini kawan-kawan Abid nih dikit-dikit. Wallahi kawan-kawannya. Memang dalam kehidupan nih kita. Wallahi saya ingin hadir sebenarnya nih kawan-kawan. Wallahi semua luar biasa nikmat Allah. Dikit-dikit Allah. Ini apa bedanya kita dengan food vlogger ya enggak? Food vlogger dia kemana-mana pasti sumpah guys ini enak banget guys. Sumpah guys ya enggak? Itu pasti bohong. Food vlogger enggak ada yang jujur. Di mana-mana dia sumpah enak banget aja ya. Ini mana yang enak banget dan enak biasanya mana gitu ya. Enak. Yang kurang enak mana? Ya, enggak ada analisis makanan tuh enggak ada, yang ada cuma sumpah enak banget aja enggak. Ya, orang-orang sering bersumpah itu orang banyak bohong biasanya. Ya, tapi orang paham dia kapan dia bersumpah, apalagi sumpah bawa nama Allah lagi. Ya, makanya jangan asal gampang-gampang saja bahas bawa-bawa nama Allah apalagi untuk hal-hal sepele. Nah, apa samba malam Covid? Demi Allah randang Ustaz. Iya. Apa gunanya bawa-bawa nama Allah demi? Tapi kalau alhamdulillah randang itu enggak salah. Puji Allah kita ya enggak. Hati-hati ya, yang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Sumpah orang udah tahu. Nah, jadi itu ya, yamin, halif, aiman, halif, halif ternya sumpah. Wa syar'an dan secara syara tahqiqu amrin muhtamalin. Tahqiq memastikan. Memastikan. Tahqiq itu artinya bisa juga mewujudkannya, tapi ini artinya bukan mewujudkan. Ini artinya memastikan. Sama dengan bahasa Inggris ya, realize. Realize. Arti realize itu mewujudkan bisa, menyadari bisa juga. Ya, mewujudkan bisa, merealisasikan bisa juga, menyadari juga bisa. Nah, ini juga tahqiq. Tahqiq ini bisa juga artinya merealisasikan. Tahqiq bisa juga artinya memastikan saja. Yang menganggap sesuatu itu hakikat. Nah, itu artinya tahqiq di sini artinya menganggap sesuatu itu hakikat. Ya, sumpah saya sudah makan. Nah, contohnya seperti itu. Padahal dia belum makan misalkan. Waktu kita nak tahu entah dia sudah makan atau tidak. Ya, itu namanya tahqiq. Memastikan amrin perkara yang muhtamalin, yang mungkin. Perkara yang mungkin. Muhtamal. Maka untuk perkara yang pasti pakai sumpah itu lagu ya. Demi Allah saya manusia. Iya, mantu. Muhtamal. Demi Allah besok saya akan datang. Itu ya tuh. Enggak datang dia besok berarti dia hanas nih, melanggar sumpah berarti. Nanti ada hukumnya. Ada hukumnya.
bilafzin makhsusin, dengan lafaz khusus. Makhsus itu artinya yang dikhususkan. Dengan lafaz yang dikhususkan. Nah, dan sumpah itu bisa jadi terjadi karena adanya permusuhan dulu. Sumpah yang terjadi karena ada permusuhan. Contohnya li'an. Li'an suami istri yang sudah kita bahas. Suami istri saling melaknat, itu sumpah terjadi karena permusuhan. Atau qasamah, atau sumpah kesaksian dalam akad-akad muamalah, itu semua sumpah yang terjadi karena permusuhan. Ada kalanya sumpah itu terjadi tanpa didahului dengan permusuhan. Ya, bisa jadi ya sumpah-sumpah seperti tadi ya, sumpah-sumpah laga, sumpah-sumpah tidak ada artinya, atau sumpah-sumpah yang memang ada artinya akan tetapi tidak didahului oleh permusuhan. Ya, sumpah dia nanti dia akan ini itu segala macam. Sumpah kalau dia makan tempe dia push up 10 kali itu ya. Lanjut, arkanul yamini, rukun-rukun sumpah. Kapan sumpah itu baru dianggap sah? Arba'atun, 4. Halifun, ada orang yang bersumpah. Mahlufun bihi, mahlufun bihi ini Allah berarti, yang kita jadikan sebagai penguat sumpah kita, landasan sumpah kita. Landasan sumpah kita ya Allah. Wa mahlufun alaihi, dan yang disumpahkan atasnya, perkara yang kita sumpahkan, ya, perkara yang mungkin terjadi tadi, dia bersumpah akan datang, dia bersumpah akan tidur, atau yang lain-lain sebagainya. Wasighatun, dan sigat ini lafaz. Maka sumpah baru dianggap sah itu kalau ada lafaznya. Sumpah dalam hati tidak. Sumpah di dalam hati tidak berlaku. Walaupun mengecek surang, punya hati-hati ya. Nyanyi sumpah. Itu food vlogger, untung dia tidak pakai sumpah demi Allah, enak. Sumpah demi Allah guys, kalau sumpah aja kan tidak ada, kan kurang rukunnya tuh enak. Rukunnya apa tadi? Mahluf bihi. Sumpah itu demi Allah. Kalau sumpah aja dia sebut berarti ya tidak memenuhi unsur halif. Tapi kalau sumpah demi Allah guys, enak banget. Kiranya tidak lama tuh bayar kafarat tuh gitu ya, berapa kafarat gitu. Sebanyak itu sumpahnya enak. Syurutul halifi, syarat orang yang bersumpah. Syarat orang yang bersumpah, arba'atun, ada 4. At-taklifu, taklif, mukallaf dia. Berarti dia mesti baligh dan berakal. Tidak sah anak-anak bersumpah. Tidak sah pula orang gila bersumpah atau orang tidur bersumpah. Mesti mukallaf dia. Selanjutnya, wal ikhtiyaru, dan ikhtiar atas pilihan sendiri. Ikhtiar ini lawannya adalah ikrah, ya, dipaksa. Dia bersumpah tidak karena dipaksa, karena memang keinginan dia sendiri. Wan nutqu, dan berbicara. Ya, dan ada pembicaraannya. Itu kalau orang yang ngomong ya. Tapi kalau tulisan enggak berlaku sumpah. Itulah istilah. Ada orang bersumpah dengan tulisan saja itu enggak sah sumpahnya. Sumpah ini harus nutqu, dengan kalam. Kalau orang yang memang enggak pandai dia ngomong gimana? Baru sah tulisannya. Sama dengan talak. Talak itu kalau dengan SMS kan enggak jatuh. Zahirnya talak dengan SMS tidak jatuh. Kecuali suami menggumamkan itu. Ya, sambil nulis SMS. Dan talak, engkau talak 10. Sambil nulis WA. Kan ada juga orang yang seperti itu. Tapi kalau dia tipe silent reader kan. Nah, itu tidak jatuh talak. Video call boleh. Ya, video call jatuh talak.
Bahkan di WC sendiri suaminya ya enggak. Dia pukul-pukul dinding WC. Ya, talak kau talak 10 aja. Ya, tapi dia ngomong sama dinding, enggak jatuh itu. Terus jatuh talaknya. Ya, tergantung lafaznya. Coba bilang talak 3, Bi, talak 3, enggak jatuh. Ya, coba bilang talak saya talak 3. Pas suaminya bilang talak saya talak 3, enggak jatuh juga. Kenapa? Harusnya kalau jatuh tuh dia ngomong, saya talak, kamu talak 3. Ya enggak? Suaminya. Ini istrinya diprank oleh suami. Ya, enggak harus hadir. Ini contohnya suami di WC. Suami sendiri saja. Atau suami dengan kawan-kawannya ngobrol. Enggak hadir istrinya. Ya enggak? Dia bilang, suaminya bilang, saya talak istri saya si siapa? Si Ana mau Padusina enggak ada. Si Mary. Ya, saya talak istri saya si Mary, talak 30. Seperti enak. Jatuh talak. Iya, talak 3 itu. Mu'tamad 4 mazhab. Kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menganggap jatuhnya talak 1 saja. Lanjut. Wan nutqu wal qasdu, dan ada niat. Ada niat. Jadi tidak separah ya, tidak separah talak juga ini. Tidak separah talak juga ini. Tidak separah talak. Ada orang bodoh, dia enggak tahu sumpah-sumpah aja dia enak. Tapi kalau di pengadilan tuh pasti qasdu. Kalau sumpahnya di pengadilan. Kalau ini enggak. Sumpah tanpa maksud itu yang dimaksud ayat la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Sumpah-sumpah yang lagha. Ya, enggak ada niatnya bersumpah tapi dia bersumpah. Berarti sejalan antara kalam dengan maksud. Selanjutnya, ya dia bersumpah enggak demi Allah tanya misalkan pada istrinya. Demi kamu saya akan terbang ke langit ke-7 contoh gitu. Ya. Itu mana tuh, Bang? Cayo lo kau ya. Hari hujan saja nak tiba boleh. Hujan saja hari talu awak resai menjapui. Nah, boleh ke langit ke-7 lah. Itu namanya lagat. Lagat itu la yu'akhidukumullah. Itu bukan enggak masuk sumpah dia. Ada bahasa-bahasa puitis seperti itu enak. Gaya lah. Ya, walaupun hujan badai aku akan tempuh enak. Hujan rinai sendak pengen kamu saji. Ayat itu kenanya di al-qasdu nih. Ya. Nah, itu. Karena akhlak saja ya. Lanjut. Syurutul mahlufi bihi. Syarat mahluf bihi yang disumpahkan dengannya. Maksudnya apa? Penguat sumpah kita. Dasar sumpah kita. Kaunuhu husman min asma'illahi ta'ala. Kaunuhu adalah dia isman, nama, min asma'ihi ta'ala. Dari nama-namanya ta'ala. Nama-namanya Allah ta'ala. War-Rahman, War-Rahim, Wal-Malik, Wal-Quddus. Boleh. Jadi tidak harus wallah saja ya. Boleh dengan nama-nama Allah yang lain. Atau warabbina seperti itu. Ya, warabbina. Demi Tuhan kita. Nah, itu juga bisa tuh. Au sifatan min sifatihi, atau sifat dari sifat-sifatnya. Nama Allah jadi, sifat-sifat Allah pun jadi. Wal qadim. Dalam nama Allah yang 99 tidak ada qadim ya. Tidak ada. Di dalam hadis baru ada qadim. Dalam yang 99 tidak ada qadim kan? Tidak ada. Al-awwal yang ada di nama Allah yang 99. Terus syaratul mahlufi alaihi, syarat perkara yang disumpahkan itu apa? Alla yakuna wajiban, bahwa tidak adalah dia wajib. Wajib di sini artinya pasti, bukan wajib fikih ya. Ini wajib akli nih. Bahwasanya perkara itu tidak pasti. Tidak adalah dia pasti. Kalau pasti apa yang disumpahkan lagi?
Ya. Demi Allah kiamat akan terjadi. Itu pasti itu. Demi Allah saya akan mati. Yo tahu lo maunya cik kawan ini. Nah, itu tidak masuk sumpah. Tapi kalau sesuatu yang tidak wajib, contohnya yang mustahil, langsung dia batal sumpah ketika itu. Demi Allah saya akan terbang tanpa pesawat. Itu bisa pakai helikopter enak. Demi Allah saya akan bernafas dalam air, contoh. Itu langsung batal sumpah saat itu. Batal maksudnya apa? Langsung dia harus kafarat sumpah. Ya. Karena langsung ya dengan sesuatu yang mustahil. Kecuali dia ada tabung oksigen. Ya, dia bisa. Dia bukan bernafas dengan air tadi ya, tapi dia sumpahnya apa? Bernafas di dalam air, bisa. Pokoknya tabung oksigen, boleh. Demi Allah saya akan manjat dinding tanpa alat bantu, itu boleh. Enak. Nah, itu kalau perkaranya perkara mustahil. Kalau perkara wajib disumpahkan, maka itu bukan sumpah. Lanjut, huruful qasam, huruf untuk bersumpah. Kalau dalam bahasa Indonesia ini demi semua ya, demi semua. Kalau dalam bahasa Arab, huruful qasami thalathatun, huruf untuk bersumpah itu ada 3. Al-ba'u, pertama, ba. Wa tadkhulu 'ala adh-dhahiri wal mutmari. Wal wawu wa hiya takhtassu bil-dhahiri. Wat ta'u wa takhtassu bi lafzil jalalati. Huruf qasam yang pertama ba. Ba ini bagaimana? Wa tadkhulu, dan masuk huruf ba ini masuk dia ala zahir, atas isim zahir, wal mutmar. Nah, ini dalam bahasa Arab dan namanya isim zahir ya. Mutmar. Mutmar ini dalam bahasa Inggrisnya pronouns. Ya, pronouns. Ya gini tulisan. Ya rasanya. Isim mutmar contohnya apa? Huwa, huma, hum ya. Huwa, huma, hum. Ada 14 ya. Hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, sampai habis. Yang mau ngafal itu ada di YouTube ya, si Mawang yang nyanyi itu. Mawang tahu pada tak? Yang tahu Mawang? Iya, pada tak tahu Mawang. Endah Mawang sekarang, Mawang yang hanya ini. Itu dia nyata tamat pesantren tuh. Jadi di YouTube-nya tuh lihat Mawang isim domir, buka di YouTube nanti. Mawang isim domir. Jadi dia buat huwa huma hum ini pakai akapela. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antuma, seperti itu. Jadi, itulah orang musisi itu ketika bulan Ramadan bikin lagu religi, Mawang dak. Ngajar sorof kata orang. Lawak kawan. Itu kalau istilah bahasa Inggrisnya apa yang seperti itu? Mad genius ya. Genius tapi gila gitu. Mad genius. Dan memang orang-orang yang membuat masa depan itu orang-orang jenius gila, bukan jenius biasa. Orang jenius biasa berpikirnya linear. Tapi orang-orang gila itu ya berpikir out of the box. Kayaknya zaman dulu ketika Kristen itu dalam masa kegelapan, orang-orang yang terlalu cerdas itu dianggap penyihir. Dianggap penyihir. Nah, kalau huruf ba ini tadkhulu ala zahir, bisa masuk ke dalam
isim zahir. Contohnya billah. Billah. Ya, billahi, demi Allah. Wal mutmar atau yang mutmar, bihi contoh. Bihi. Huwa itu kalau dia mutasil dia menjadi hi, hu. Hi, hu itu huwa. Kalau hiya jadi ha, kalau anta jadi ka. Ya. Itu namanya mutmar. Pronouns, kata ganti. Nah, ini kita tidak pakai standar barat ya, ini barat ada-ada aja. Dia laki-laki tapi pronouns kamu apa? Sekarang gitu ya, cara kenalan dengan orang Amerika seperti itu sekarang. Ya, what's your name? Ya, what's your pronouns? Ya, pronouns kamu apa? She, her. Udah jelas dia laki-laki tapi dia she, her. Apa pronouns kamu? They, them. Kamu satu orang, ya itu pula pronouns saya. Sekarang kan kalau daftar Facebook sampai itu ya, pronounsnya juga ditanya. Kalau dulu ketika kita kecil, ya saya ketika masih sekolah dulu, paling-paling ditanya interested gitu ya, tertarik kepada. Saya nggak tahu nih tertarik kepada ini maksudnya apa. Gender kita dibuat laki-laki, perempuan gitu kan. Kemudian tertarik kepadanya dibuat. Berarti dulu ya masih agak-agak aman ya, masih ya walaupun sudah ada indikator bahwasanya same sex gender itu juga ada dulu. Tapi sekarang sudah pronouns pula. Aneh-aneh aja. Jadi sia-sia kita belajar grammar gitu. Sia kita belajar grammar sekarang. Dan belajar she itu untuk perempuan, he untuk laki-laki gitu ya. Nah, ternyata dalam prakteknya dia laki-laki tapi maunya dipanggil she. Kacau. Lanjut. Terus apa lagi? Wal wawu dan waw. Wa takhtassu bidzahiri dan waw takhtassu bidzahiri hanya bisa untuk yang zahir. Wallahi warrahmani. Ya, wal asri. Wat ta'u dan huruf ta wa takhtassu bilafdzil jalalati. Khusus dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu apa tuh? Allah saja. Allah saja. Enggak bisa tarrahman, enggak bisa. Tallahi bisa, tarrahmani tidak bisa. Kalau bi bisa, billahi bisa, bihi bisa. Kalau waw hanya bisa dengan yang zahir, wallahi saja. Atau nama-nama yang lain, warrahmani, warrahimi sampai habis. Kalau tak hanya untuk tallahi saja. Tidak bisa dengan yang lain. Nah, suratul yamini, bentuk yamin. Bentuk prakteknya gimana nih yamin? Suratul yamini ayyaqula Zaidun wallahi la adkhulannad dara. Bahwa berkata si Z berkata, wallahi demi Allah, la adkhulanna. Agak rumit ya, la adkhulanna ini. Ini boleh mutmar, boleh juga sebut dhamir ya. Ad-dhamir. La adkhulanna. Nah, ini sebenarnya yang menjadi kata kerjanya, verbnya, cuma ini, adkhulu. Nah, sedangkan la di awal dan na di akhir ini untuk penguat takkid. Ya, penguat takkid, sungguh. Ini 2 kali berarti mengatakan sungguh. 2 kali sungguhnya. Tambah sumpah. Wallahi demi Allah ini penguat juga nih. La adkhulanna, sungguh masuk aku benar-benar. Cara menerjemahkannya enak. Kan 2 kali itu. Nun taukid, ada lagi lam takkid. Jadi gimana cara menerjemahkannya? Ya, sungguh benar-benar masuk aku akan dar rumah. Demi Allah aku akan masuk rumah. Ini contoh dia bersumpah atas sesuatu yang mubah. Ini mubah ya. Saya bersumpah akan masuk rumah. Ini mubah saja.
Au wallahi la aqumannal laila. Nah, ini bagus, sumpah untuk sesuatu yang sunnah. Atau demi Allah, la aqumanna, aku akan qiyam, sungguh aku akan qiyam lail, salat malam, sungguh aku akan salat malam. Atau bisa jadi dia bersumpah untuk sesuatu yang mustahil. Atau wallahi, demi Allah, la as'adanna samaa. La as'adanna, sungguh aku akan mendaki sama langit, mendaki langit. Kan dia. Dengan apa dia mendaki langit? Kalau dia bersumpah untuk sesuatu yang mustahil ini berarti dia langsung kafarat ya. Langsung dia melanggar sumpah ketika dia bersumpah. Karena dia bersumpah untuk sesuatu yang mustahil. Nah, melanggar sumpah itu dalam bahasa Arab disebut dengan hanatha. Itu hanatha. Ini bab baru kita. Ma yalzamu al-halifa idza hanatha. Apa yang wajib atas halif, atas orang yang bersumpah, idza hanatha, apabila dia hanath, melanggar sumpah. Jadi memang bahasa selain bahasa Indonesia itu simple. Bahasa kita rumit, melanggar sumpah. Bahasa Arabnya hanath. Nah, pendek saja. Makanya kalau kita nonton film Disney terjemahan itu, nonton film kartun terjemahan itu, pasti rasa-rasanya dia bicara terlalu cepat. Kenapa? Karena dia harus mempaskan kata-kata yang banyak, suku kata yang banyak ke dalam bahasa Inggris yang pendek aja. Misalnya. Ya, nanya nama dalam bahasa Inggris apa? What's your name? Dalam bahasa Indonesia? Siapa namamu? Berarti kan harus capek mengecek boleh apa? Ya enggak? Ini juga nih, melanggar sumpah. Dalam bahasa Arab hanath, pendek saja. Pendek saja. Hanitha. Iya, betul. Hanitha. Iya. Fi'il mudhari'nya yahnathu, berarti dia kasr fathin. Hanitha yahnathu. Yahnath. Yahnuth. Hanitha di ain fi'il itu agak rumit ya. Mesti cek kamus dulu biar enggak salah. Oh iya, Hanitha. Kalau di kamus ma'ni Hanitha. Ya. Hanitha yahnathu. Kalau dia melanggar sumpah. Yalzamul halifa idza hanitha, wajib atas halif orang yang bersumpah, idza hanitha, jika dia membatalkan sumpah atau melanggar sumpah, apa yang wajib? Ayyukaffira, bahwa membayar kafarat dia. Ayyukaffira ini arti asli kafara yukaffiru itu adalah menutup ya. Menebus. Bahwa menebus dia, membayar kafarat dia, dengan apa dia membayar kafarat? Bi ahadi salasati asya'ah, dengan salah satu, bi ahadi dengan salah satu, salasati asya'ah, tiga sesuatu. Dengan satu dari tiga ini. Boleh pilih. Ini berbeda dengan kafarat orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kalau berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, maka kafaratnya berurutan. Merdekakan budak dulu. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, baru dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau ini bagaimana? Ini dia. Yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin salimatin amma yakhillu bil kasabi. Atau yukhillu bisa juga. Yukhillu bil kasbi. Itqu, memerdekakan, raqabatin, budak.
Mu'minatin. Raqabatin itu bukan sekedar budak, tapi ini budak perempuan. Memerdekakan budak perempuan yang bagaimana? Yang mu'minatin, yang mukminah. Yang bagaimana lagi? Salimatin, yang utuh. Yang salimatin ini maksudnya tidak cacat. Ya, yang selamat. Salimah itu kan artinya selamat. Selamat dari apa? Amma dari aib. Ma itu kan barang. Barang yang kita bahas di sini adalah aib. Dia selamat dari aib. Yukhillu, yang merusak atau yang menghalangi, bil kasbi, dengan bekerja. Maksudnya aibnya membuat dia tidak bisa bekerja. Jadi tidak boleh kita sembarang memerdekakan budak. Dia merdekakan budak perempuan yang buta, tidak sah. Kenapa? Memerdekakan budak perempuan buta itu bukan ibadah. Ya, sebelumnya dia budak, dia buta. Yang nanggung makannya adalah tuannya. Sekarang dia dimerdekakan, dia buta, dia susah bekerja. Pada bilang, ancak jadi budak oleh daripada merdeka. Budak bisa ditanggung makan dek tuan. Ini jadi kerja surang oleh. Nah, contohnya seperti itu. Atau tangannya putus, contoh. Tangannya tidak sempurna. Daripada bekerja, dia lebih baik jadi budak, ditanggung makannya oleh tuannya. Makanya tidak selamanya memerdekakan budak itu solusi. Makanya Islam tidak langsung turun Islam. Kemudian apa kata Islam? Semua budak hari ini merdeka. Tidak. Karena ada beberapa budak yang lebih baik dia tetap jadi budak daripada jadi orang merdeka. Dia tidak siap bekerja sendiri. Dia tidak siap bekerja sendiri. Dia lebih siap untuk hidup di bawah tanggungan orang lain. Dan itu juga banyak zaman sekarang. Ya, banyak zaman sekarang. Anak-anak muda sekarang itu tidak ada inisiatif banyak. Tinggal di kamar. Kemudian hidupnya harus dekat-dekat dengan colokan. Ya, rebahan, asal ada internet, asal ada makan, minum, dia tidak akan keluar-keluar dari kamar. Dia tidak akan keluar-keluar dari kamar. Itu kan mental budak seperti itu. Disuruh merdeka, pusing. Istilahnya disuruh dia apa kata ibunya, kamu keluar dari rumah saya sekarang. Anak seperti itu kira-kira dia dapat mudarat enggak kalau disuruh keluar dari rumah? Ya, dapat mudarat dia. Utara suwe duit, enak. Mager. Zaman sekarang ini mental-mental terpenjara itu banyak. Apa itu? Otak hebat, otak cerdas terpenjara oleh badan yang malas. Ya, asik main HP. Tadi murid saya susah dia konsentrasi pas belajar. Jam berapa lalu? Jam berapa lalu? Jam sudah sahur Ustaz. Oh, iya, sudah sahur lalu. Enggak lalu malam. Tidak Ustaz, batu. Main Mobile Legend. Jauh. Ya, kan mental-mental budak. Kan enggak tahu dia waktu sudah berlalu. Tidak tahu dia waktu sudah berlalu gara-gara terlalu asik main Mobile Legend. Nah, kalau ulama-ulama kita dulu seperti Imam Sibawai, mungkin seperti asik main Mobile Legend inilah. Baru ingat bahwasanya dia sedang keasikan itu kalau azan. Kalau azan baru dia lupa dengan keasikan dengan kitab. Ini orang-orang nih kacau nih. Budak itu banyak sekarang. Mental budak banyak sekarang. Walaupun dia aslinya merdeka tapi mentalnya mental budak. Seperti itulah tadi. Tidak ada inisiatif. Tinggal aja di penjara tuh tahu dia. Ya enggak? Tanya anak-anak muda sekarang survei, enggak? Maukah kamu tinggal di sebuah penjara? Atau jangan sebut penjara. Maukah kamu tinggal di sebuah kamar ukurannya 3x3, disediakan kasur, disediakan makan 3 kali sehari, disediakan HP terbaru dan disediakan WiFi. Mau enggak? Rata-rata akan jawab, siap. Ya. Kalau kita nyebutnya kamar, tapi kalau kita ubah, mau enggak tinggal di penjara? Berupan yang enggak ada. Apa bedanya jenang tadi sama-sama penjaranya tuh? Ya. Jadi itu budak yang dimerdekakan adalah budak yang selamat dari aib. Aib yang bagaimana? Aib yang membuat dia tidak bisa bekerja. Aib yang membuat dia tidak bisa bekerja. Terus wa it'amu asyarati masakina, wa it'amu dan memberi makan asyarati masakina 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Nah, kalau orang miskin saja boleh, apalagi orang fakir. Dan ini tidak berlaku untuk asnaf yang lain ya. Ibnu Sabil gimana Ustaz? Fisabilillah gimana Ustaz? Enggak. Mu'allaf gimana Ustaz? Enggak masuk.
masakin saja atau orang fakir, karena orang fakir kondisinya lebih buruk daripada orang miskin. Kulli miskinin muddan, atau bisa juga naz'il khafat kulla miskinin muddan. Kulla miskinin muddan, setiap orang miskin dapat 1 mud segini, itu minimal ya, 1 mud beras setiap orang miskin. Wa daf'u asyarati athwabin lahum, dan memberi. Daf'u ini bisa juga menolak, bisa juga membayar. Di sini kita membayar atau memberi. Memberi asyarati 10 athwabin, kain, lahum, bagi mereka. Likulli wahidin thawbun, likulli, bagi setiap wahidin, orang, thawbun, 1 kain. Kain yang bagaimana? Kain yang bisa menutup aurat minimal. Kalau bagi laki-laki berarti kain yang bisa menutup aurat minimal berapa? 1 meter kira-kira. Cukup. Bisa menutup dari pusat sampai lutut. Kalau bagi perempuan berarti 2 meter mungkin. Mungkin. Ya tergantung. Kalau sekarang perempuan mau bikin baju gamis tuh 3 meter ke tukang jahit. Enak. 3 meter. Ustadz, baju atau kain? Ustadz, baju. Kain. Kain. Ya, karena kita pola pikirnya pola pikir simpel saja ya. Sama dengan ini, makanan juga yang kita kasih 1 mud. Beras atau nasi? Beras. Kalau pakaian bagaimana? Kiswah. Karena memang dalam Al-Quran, redaksi yang dipakai adalah kiswah. Kiswah itu artinya adalah kain ya. Kiswah. Tidak pun dijahit, sah juga. Fa'illam yajid syai'an. Nah, kalau 3 ini tidak bisa, baru shoma thalathata ayyamin, puasa dia 3 hari. Yang 3 ini boleh pilih, merdekakan budak kah, atau puasa atau memberi makan orang miskin kah, atau memberi baju kain untuk orang miskin. Kalau 3 ini tidak bisa, baru ini shoma thalathata ayyamin, baru puasa 3 hari. Tidak boleh langsung puasa saja, coba dulu yang 3 ini dulu. Bisa enggak dia ngasih makan orang miskin? Bisa enggak dia ngasih kain orang miskin? Kainnya kain bagaimana, Ustaz? Kain paling murah pun boleh. Kain kafan, Ustaz? Boleh juga. Ya kaji itu orang miskin enak. Wah, kok tiba-tiba udah kain kafan dari Ustaz Abid. Mendoakan nak capek mati ke Ustaz kayaknya. Oh iya, karena itu sumpah itu hanas. Ya, termasuk sumpah jabatannya. Demi Allah, saya akan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ya. Hanas. Banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita kritisi dalam pemerintahan kita nih. Ini setiap anggota dewan sekarang itu dikasih pin anggota dewan. Dan itu terbuat dari emas, walaupun dia laki-laki. Walaupun dia laki-laki, dapat pin yang terbuat dari emas. Kan haram. Tapi sebenarnya dikasih juga yang replika, yang bukan emas, warnanya sama. 1 emas asli, murni. Yang 1 lagi emas imitasi. 1 lagi. Apa, Bu? Nggak tahu, Bu. Ya, nanti Bapak mungkin dapat. Iya, itu makanya. Laki-laki kok dapat emas juga. Ya. Tapi dikasih pula. Ayo, walaupun alasan orang ini kan tidak bersentuhan dengan kulit. Pokoknya dia pakai. Dan walaupun tidak dia pakai sekalipun sebenarnya haram juga, karena kaidahnya ma harumat isti'maluhu harumat tikhaduhu. Apa yang haram dipakai, haram dimiliki. Saya beli tua untuk apa? Enggak, Ustaz, saya beli tua untuk hiasan aja. Hiasan buffet aja. Biar mantap kayak bar rumah awak stay. Enggak diminum Ustaz. Haram, harus Ustaz. Tetap haram. Ya. Ma harumat tikhaduhu, ma harumat isti'malu harumat tikhaduhu. Ini contohnya dalam fikih adalah gelas yang terbuat dari emas. Gelas yang terbuat dari emas atau alat-alat musik yang menjadi syiar peminum khamar, itu juga tidak boleh.
dimiliki. Ya, makanya agak-agak repot juga yang seperti itu. Enak. Gimana caranya tuh? Pemerintah sengaja memberi pin yang terbuat dari emas. Ah? Rencak kinerjanya. Ah? Kalau mau disebut nih banyak masalah kita nih dah. Kita belum nyebut sampah lagi nak. Sampah. Sampah berserakan. Solusi dari pemerintah apa? Mencari tempat pembuangan baru. Kok tempat pembuangan yang dicari? Longsor lagi. Kalau tempat pembuangan yang akan dicari longsor lagi nanti. Yang akan dicari itu kan sustainability. Ya nak. Bagaimana sampah ini selalu bisa diolah. Kalau di Singapura sampah itu dijadikan sebagai pembangkit listrik. Singapura sampah dijadikan sebagai pembangkit listrik. Di sini sampah dibuang saja begitu. Kalau di Bali ada sekarang apa komunitasnya di Bali itu? Karena banyak sampah di Bali dia buat jadi kursi estetik. Iya ya, komunitas yang tukang bersihkan sungai itu. Ya, setelah dia kumpulkan sampah dia buat jadi kursi. Ada lagi yang viral kemarin alat pengolahan sampah menjadi bensin itu, itu lindak buat gitu. Jadi gas. Aduh, bisa koko yang sama jo pertama kok sama jo anu aja, sama jo solar gitu. Gas ada ya. Jadi yang seperti itu kan ada, tapi Allahu a'lam. Kenapa fokus kita membuang sampah bukan mengolah sampah? Kalau membuang semua orang pandai enak. Sekarang anggaplah sekarang bisa kita buang sampah itu ke bulan, buang bulan. Ya. Kan sebenarnya kita tidak ingin membuang, kita ingin berputar, recycle. Ya, sampah plastik dijadikan aspal, barangkali bisa enak. Nah, jadi sumpah pejabat itu hati-hati ya. Sumpah. Apa yang kita bacakan dalam sumpah itu harus benar-benar kita pahami. Ya, karena itu sumpahnya di hadapan saksi juga. Saya bersumpah akan berpegang teguh dengan Pancasila. Dalam Pancasila ada permusyawaratan, enak. Tidak musyawarah, nah, soal-soalnya ambil apa ceritanya? Dalam Pancasila, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terhatinya dah bahasa itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kira tiga Tuhannya. Apa arti Esa? Nah, kan bahasa politis ya nah. Esa itu apa artinya? Tapi orang-orang Kristen banyak meyakini Tuhan Maha Esa juga. Terus Yesus itu apa? Yesus itu cuma perwujudan Tuhan. Itu Tuhan itu yang mana? Roh Kudus. Yesus sudah mati, sudah. Terus berarti Tuhan kamu mati? Enggak. Karena hakikat Tuhan itu Roh Kudus. Saya pernah ngobrol sama orang Kristen seperti itu. Ya, itulah. Saya kira selama ini Roh Kudus itu Jibril. Ya, tapi dia bilang enggak, Roh Kudus. Wah, salah paham selama Tuhan aku salah paham wah ceritanya. Nggak paham ya Roh Kudus kok yang menyampaikan wahyu kepada Jibril enak. Nah, ternyata yang dia pahami enggak, Roh Kudus itu entitas abadi, entitas abadi. Jadi walaupun Yesus mati, Roh Kudusnya tetap ada. Panjang lah enggak. Jadi ulang balik 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1 Pak. Iyalah, siap. Atur seladang. Itu orang kadang-kadang bilang sekarang ilmu itu tergantung agama. Itu saya nak sepakat. Ilmu itu adil. Kalau ilmu itu tergantung agama, nanti kita ngobrol sama orang Islam 1 tambah 1 berapa? 2. Ngobrol sama orang Nasrani 1 tambah 1 berapa? Tergantung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Lanjut. Sekarang nazar lagi ya. An-nadhru. Nazar. An-nadhru lughatan, nazar secara bahasa, al-wa'du bi khairin aw syarrin. Janji, al-wa'du janji bi khairin dengan kebaikan, aw syarrin atau keburukan. Makanya Nabi itu juga digelari dengan nadhir.
Nadhir. Kalau nadhir itu artinya memberi kabar buruk. Nadhir. Kalau memberi kabar baik, basyir. Basyir. Dulu pelatih khat saya namanya Bushra Nazir. Bushra Nazir. Bushra kabar baik, Nazir memberi kabar buruk. Saya punya kabar baik untuk Anda dan punya kabar buruk. Mana yang dulu? Kabar buruk lah dulu Ustaz. Kabar baik lah dulu Ustaz. Kamu dapat 100 juta. Kabar baiknya apa Ustaz? Kamu tidak jadi dapat 100 juta. Ya. Kabar baik, kabar buruk. Bushra, Nadir. Nah, kalau nadar tuh bisa dua-duanya. Wa syar'an, dan secara syara, iltizamu, mewajibkan. Ya, mewajibkan. Qurbatin, ibadah. Lam tata'ayyan. Ibadah yang tidak wajib. Nah, jadi mewajibkan ibadah yang sebenarnya tidak wajib. Bisighatin, dengan lafaz. Boleh kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, Ustaz? Boleh untuk diri sendiri. Dengan apa kita wajibkan sesuatu yang tidak wajib? Dengan nazar. Ya, ini ada aja. Qurbah. Kalau ada orang bernazar setiap hari, dia berzikir Allah, Allah, Allah 1000 kali, biarlah dia berzikir Allah, Allah, Allah 1000 kali. Bid'ah itu Ustaz? Enggak bid'ah. Justru wajib kalau dia nazarkan. Justru wajib kalau dia nazarkan. Ya. Kurban tidak wajib. Dengan nazar menjadi wajib. Tapi kalau ibadah wajib tidak bisa dinazarkan. Karena dia sudah wajib. Saya bernazar sholat subuh. Nah, ya. Tidak pun dia nazarkan, sholatnya sudah wajib. Ya. Lanjut. Rukun nazar. Arkanun nadri thalathatun. Rukun nazar ada 3. Nadhirun, orang yang bernazar. Wa manzurun bihi, dan yang dinazarkan dengannya, maksudnya amal yang dinazarkan. Manzurun bihi itu amal yang dinazarkan. Wa sighatun, dan sighat, lafaz. Lanjut, syarat orang yang bernazar, syurutun nadhiri arba'atun. Syarat orang yang bernazar 4. Al-islamu fi nadhrit tabarruri. Islam dalam nazar tabarrur. Nazar tabarrur ini artinya nazar untuk berbuat baik. Tabarrur. Asal katanya barra. Birrun. Ya, birrul walidaini artinya berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua. Bir. Jadi dalam nazar tabarrur dia mesti Islam. Kemudian wal ikhtiar, ikhtiar tadi sudah kita sampaikan tidak terpaksa. Wa nufudut tasarrufi fima nadara yanduru. Ya, yanduruhu. Dan nufudut tasarruf, dan sah tasarrufnya. Ya, terlaksana tasarrufnya atau terlaksana aktivitasnya pada apa yang dia nazarkan. Pada apa yang dia nazarkan. Contohnya orang gila, orang anak-anak sok-sok bernazar pula dia, enggak. Nah, enggak sah nazarnya. Karena syaratnya apa? Nufudut tasarruf. Terlaksana tasarrufnya, terlaksana aktivitas muamalahnya ataupun aktivitas ibadahnya. Wa imkanu fi'lihi, dan mungkin melakukannya. Lil manzuri, bagi yang dinazarkan. Mungkin dia melakukan apa yang dinazarkan. Maka tidak sah kalau seseorang bernazar untuk sesuatu yang dia tidak sanggup untuk melaksanakan. Saya bernazar katanya, tahun ini berangkat haji dengan jalan kaki. Tidak sah nazarnya langsung.
tinggal di Indonesia, nazarnya apa? Naik haji jalan kaki. Padahal ada laut, enggak. Kalau orang dari India naik haji jalan kaki mungkin bisa. Kalau dari sini enggak, dah beda pulau. Ya, naik kapal berarti kan enggak jalan kaki itu. Terus syaratul mandhuri bihi, syarat yang dinazarkan, syaratul mandhuri bihi kaunuhu qurbatan lam tata'ayyan. Kaunuhu adalah dia qurbatan, ibadah lam tata'ayyan, tidak wajib. Ibadah yang tidak wajib. Terus syarat lafaz nazar, lafzun yush'iru bil tizamin. Lafaz. Syarat lafaznya apa? Lafaz yang yush'iru memberikan indikasi, memberikan kesan, yush'iru memberi kesan, kesan apa? Bil tizam, dengan wajib, dengan adanya kewajiban. Ya, adanya obligation to fulfill. Lafzun yush'iru bil tizamin. Lafaz yang memberi kesan dengan wajib iltizam. Saya bernazar contoh. Atau Allah berhak atas saya. Itu dalam bahasa Arab. Lillahi alayya kadza. Allah berhak atas saya seperti ini. Atau saya wajib seperti ini. Atau ini adalah hewan kurban saya. Itu juga seperti itu. Sama dengan nazar. Nah, ini aqsamun nazar. Jenis nazar. Aqsamun nazar. Pembagian nazar. Ithnani, ada dua. Yang pertama nadhru, situ apa dah? Lijaj. Lajaj. Ya. Ada yang nyebut lujaj, ada yang nyebut lijaj, ada yang nyebut lajaj. Tiga-tiganya ada wazan. Nadhru lajajin. Nazar lajaj. Apa nazar lajaj itu? Nazar permusuhan artinya sebenarnya ya. Nazar permusuhan ini artinya. Atau nazar marah. Lajat itu juga artinya marah. Dia bernazar karena marah. Terus wa nadhru tabarrurin, dan nazar mutlak baik, nazar kebaikan. Memang niatnya murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fal awwalu, maka yang pertama itu, nazar lajaj itu, huwal hathu. Dia adalah keinginan, hathu, dorongan, motivasi. Hathu, dorongan. Awil man'u, atau menghambat, melarang, mencegah. Dia ingin memotivasi dirinya atau mencegah dirinya. Au tahqiqul khabari, atau memastikan kabar. Jadi nazar lajaj tujuannya untuk memotivasi diri, atau untuk mencegah diri, atau untuk memastikan kabar. Dalam kondisi apa? Ghadban, karena dia marah. Dengan apa? Biltizami qurbatin, dengan mewajibkan sebuah ibadah. Dengan mewajibkan sebuah ibadah. Dia target dia ngafal satu hari satu halaman. Nggak hafal-hafal juga satu halaman. Apa dia bilang? Kalau nggak hafal juga saya satu halaman, saya bernazar akan ngasih makan orang miskin contohnya. Nah, itu namanya apa tuh? Nazar lajaj. Atau tujuannya untuk mencegah diri. Dia terlalu suka makan jengkol. Atau dia ingin berhenti merokok. Nah, ini cara berhenti merokok pakai nazar bisa juga. Ya, kalau saya merokok satu batang, maka saya kasih istri saya 1 juta. Besok baliannya di bininya rokok. Bang, rokok lah bang. Kesabungku 20 ampek ke bang. Nah, 20 ampek juta. Itu contoh ya. Contoh al-hathu tadi, contohnya dia ingin ngafal Quran. Kalau tidak hafal dia akan bernazar bersedekah. Kalau al-man'u, mencegah diri, al-man'u itu apa contohnya tadi? Dia ingin berhenti merokok, nah, dia pakai sumpah tadi. Kalau merokok saya sebatang maka segini. Atau tahqiqul khabari. Tahqiqul khabari.
Dia sudah ujian PNS contoh. Nah, dia bilang, dia entah lulus, tidak. Kalau lulus saya seperti ini. Nah, itu namanya tahqiqul khabar. Kan ada ghadban, ada emosinya di situ, tidak. Jadi ibadahnya agak-agak kurang ikhlas. Sedekahnya agak-agak kurang ikhlas. Makanya ada yang bilang antara tawasul dengan nazar lebih baik tawasul. Ya, kalau saya lulus PNS maka saya akan puasa 3 hari contoh. Lebih baik dia puasa 3 hari dulu, ya Allah, dengan puasa saya yang 3 hari ini luluskan saya ujian. Itu lebih baik. Terus wathani, dan yang kedua, nazar tabarrur itu huwa iltizamu qurbatin, dia adalah mewajibkan sebuah ibadah bila ta'liqin, tanpa embel-embel. Ta'liq itu artinya ta'liq kaitan, ya, enggak dikait-kaitkan dengan apapun. Pokoknya dia ingin beribadah saja. Saya bernazar ini. Kenapa kamu bernazar? Ya, mau nazar aja tanpa ada alasan, pokoknya nazar. Itu namanya tabarrur. Ini nazar murni ini. Au bita'liqin, kalaupun ada ta'liq, au bita'liqin, atau dengan embel-embel. Apa embel-embelnya? Bimarghubin fihi, dengan sesuatu yang dia sukai, bukan sesuatu yang dia benci. Tabalik berarti yang tadi itu tahqiqil khabar dengan sesuatu yang dia benci, ya, karena dia marah, ya. Kalau enggak lulus saya PNS. Nah, itu bukan kalau lulus. Kalau lulus nih dia nih, marghubin fihi yang kedua nih, nazar tabarrur. Kalau yang di atas ghadban, berarti ada sesuatu khabar yang dia benci. Kalau di bawah ini sesuatu yang dia suka. Ya, contohnya kalau saya sukses ujian, nah, itu juga masuk tabarrur. Dikaitkan dengan kabar yang dia suka. Apalagi nama lainnya, wa yusamma, dan dinamai pula dia nazar mujazatan aidan. Nazar yang terakhir ini, nazar kalau dikaitkan dengan sesuatu yang disukai, maka itu namanya nazar mujazah. Mujazatan. Kalau dikaitkan dengan kabar yang tidak disukai, itu namanya nazar lajaj. Nah, suratun nadri, bentuk nazar. Suratun nadri lajaji. Bentuk nazar lajaj, nazar emosi. Al-muta'allaqu bihi hathun, yang berkaitan dengannya hathun, motivasi. Yang berkaitan dengan dia motivasi. Jadi nazar lajat untuk memotivasi diri. Ayyaqula Zaidun, bahwa berkata si Zaid, illam adkhulid dara falillahi alayya an atasaddaqa bidinarin. In, jika, lam, tidak, adkhuli, masuk aku, ad-dara, dalam rumah. Kalau aku tidak masuk dalam rumah, falillahi alayya, maka Allah berhak atasku. Falillahi, maka Allah berhak, alayya, atas aku, an atasaddaqa bidinarin, bahwa bersedekah aku dengan 1 dinar. Kalau aku tidak masuk rumah, berarti Allah berhak atasku, aku bersedekah 1 dinar. Sampai juta. Karena dia ingin memotivasi dirinya masuk ke dalam rumah tadi. Wa suratul lajaji al-muta'allaqi bihi man'un. Bentuk lajat yang berkaitan dengannya man'un, mencegah diri. Kalau dia bernazar untuk mencegah diri, ayyaqula, bahwa berkata dia. Apa kata dia? In kallamtu amran falillahi alayya dinarun. In, jika kallamtu amran, aku ngomong dengan si Amar, kalau ngomong aku dengan si Amar, falillahi alayya dinarun, maka Allah berhak atasku 1 dinar. Sedekah pula dia 1 dinar. Wa suratu nadhrit tabarruri, dan bentuk nazar tabarrur. Nazar tabarrur, nazar kebaikan, ya. Alladzi fihi ta'liqun bimarghubin fihi. Alladzi, yang, fihi, di dalamnya, ta'liqun, embel-embel,
Embel-embelnya apa? Bimarghubin fihi, dengan yang disukai. Yang contoh yang tadi juga. Embel-embelnya dengan yang disukai. Al-musamma, yang dinamai nadral, bisa nadra ya, karena dia fi mahali maf'ul bih. Nadral mujazati, nazar mujazah, yang dinamai dengan nazar mujazah. Jadi dia kasih embel-embel yang disukai. Apa contohnya? Ayyaqula, bahwa berkata dia, insyafallahu maridi, kalau Allah sembuhkan sakitku, syafa menyembuhkan. Allah, maridi penyakit aku. Falillahi alayya an atasaddaqa bidinarin, maka Allah berhak atasku bahwa bersedekah aku 1 dinar. Ini pengulangan yang di atas saja nih ya, an atasaddaqa bidinar. Kalau Allah sembuhkan penyakitku. Nah, kalau nazar yang mutlak seperti biasa ya. Saya nazar ini, saya nazar itu mutlak tanpa ada kaitan sama sekali. Lanjut, hukum nazar. Hukum nazar lajaj. Kalau nazar lajaj, karena dia emosi, enak. Karena dia emosi dikasih pilihan. Apa pilihannya? Takhyirun nadhir. Memberi pilihan kepada orang bernazar. Takhyir, memberi pilihan. Nadhir, orang yang bernazar. Antara apa? Baina maltazamahu, antara ma, urusan iltazamahu, yang dia wajibkan atau yang dia nazarkan. Jadi dia boleh memilih antara melakukan apa yang dia nazarkan atau apa lagi? Wa kaffaratil yamin, dan kafarat sumpah. Karena dia marah tadi, boleh dia lakukan apa yang dia nazarkan, boleh pula dia bayar kafarat sumpah. Wa hukmun nadhrit tabarrur, dan hukum nazar tabarrur. Kalau tabarrur tidak ada kesempatan kafarat ya, makanya hati-hati nazar tabarrur ini. Apa itu? Ta'ayyun, pasti, harus dia. Harus apa? Maltazamahu, apa yang dia nazarkan oleh si nazir tadi, oleh orang yang bernazar. Harus dia melakukan apa yang dinazarkan oleh orang yang bernazar tadi. Tidak bisa kafarat. Makanya hati-hati, jangan sampai kita bernazar bersedekah setiap hari 10.000 contoh, atau sholat duha setiap hari. Hati-hati nazar-nazar seperti itu. Itu kan nazar tabarur. Kalau nazar lajaj ada kesempatan untuk mengganti dengan kafarat. Tapi kalau ini tidak, berdosa dan harus diqadha. Contoh, dia bernazar sholat duha setiap hari. Hari ini tidak bisa dia sholat duha. Besok qadha sholat duha yang hari ini. Ya, besok dia sholat duhanya double. Kenapa double? Yang satu mengganti hari ini, yang satu lagi nazarnya. Karena dia bernazar setiap hari. Kalau ingin aman bagaimana? Nazar ini aja lah. Nazar 1 kali. Ya, jangan ambil paket. Nazar 1 kali aja. Contohnya nazar i'tikaf ya. Nazar i'tikaf itu bisa agar pahala i'tikaf kita besar. Sebelum masuk kita ke dalam masjid, ya Allah, saya bernazar i'tikaf saat ini juga, ketika dia sudah masuk masjid. Maka ketika dia masuk masjid, pahala i'tikafnya bukan pahala i'tikaf sunat, tapi pahala i'tikaf wajib. Jadi nazar ini dilakukan untuk apa? Meningkatkan pahala. Hah? Kan dia tidak sebut berapa lama. Ya kan? Dia tidak sebut berapa lama i'tikaf. Kecuali dia sebut, aku bernazar i'tikaf 10 hari, maka dia harus i'tikaf 10 hari. Nah, itu yang agak rumit. Itu yang tidak boleh dia keluar masjid, tidak boleh dia pulang kecuali karena ada hajat saja. Kalau keluar dia hanya untuk buang air, untuk makan, seperti itu. Kalau dia berhubungan pulang, dia sebentar untuk makan, nyata pas pulang dia berhubungan badan dia dengan istrinya, batal i'tikaf. Ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Itu arti ayat. Jadi jangan dipahami i'tikaf ini kalau dia keluar masjid langsung batal. Enggak, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Yang tidak boleh ketika i'tikaf itu apa? Bergaul suami istri. Berarti dia pulang, boleh dia menyelesaikan hajatnya, mungkin jemput pakaian, contoh. Jemput pakaian, dia pulang sebentar, kemudian balik dia lagi ke masjid. Apakah ketika itu batal i'tikafnya? Tidak batal i'tikaf.
Tapi memang pulang sekedar hajat saja, jemput baju aja. Itu kalau dia nazarkan i'tikaf. Makanya untuk zaman sekarang yang mau i'tikaf, misalkan tidak bisa dia i'tikaf berturut-turut, jangan dinazarkan. Kalau dinazarkan, i'tikafnya menjadi wajib. Kemudian kita juga bisa pakai kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Kalau tidak bisa ambil sepenuhnya, maka jangan tinggalkan keseluruhannya. Tidak bisa dia i'tikaf 30 hari full. Tidak bisa dia i'tikaf 10 hari full. Dia boleh i'tikaf malam saja, sedangkan siangnya bekerja. Boleh seperti itu. Ya. Karena i'tikaf itu minimalnya sebatas tumaninah. Sebentar itu pun sudah disebut sebagai i'tikaf. Lah, itulah kajian kita sore hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan membahas tentang qada. Ini sistem pengadilan dan peradilan Islam ya. Sistem peradilan Islam. Ini nih. Kalau pengadilan tempatnya ya. Pengadilan tempatnya. Peradilan Islam namanya al-qada. Siapa yang bisa jadi hakim, syarat hakim. Ini kena kita semuanya. Bukan kita yang kena, ya hakim aja lah yang kena, jangan kita. Ya MK aja lah yang kena. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita sore hari ini untuk para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.